Cara mengkodo sholatnya gimana kak? Ada 4 kali sholat yang ditinggal. Artinya masing-masing dikodo di waktu sholatnya masing-masing ya. Subuh dikodo di waktu subuh, duhur di duhur, asar di asar juga. Nah ini pertanyaan mengenai waktu mengkodo sholat. Waktu mengkodo sholat itu bebas, tidak mesti di waktu sholat yang sama. Tidak mesti duhur di duhur, asar di asar. Justru bisa duhur di asar, atau asar di maghrib, atau subuh di isya, atau isya di subuh. Itu bebas waktunya. Nah, masalah mengkodok sholat ini, kalau meninggalkan sholatnya karena udzur seperti karena ketiduran atau kelupaan, maka sunnah segera mengkodok sholatnya. Tapi kalau meninggalkan sholatnya ini tanpa udzur, yakni sengaja meninggalkan sholat, maka wajib dengan segera mengkodoknya. Kalau ditunda-tunda, padahal dia meninggalkan sholatnya dengan sengaja, maka makin ditunda, makin besar dosanya, makin banyak dosanya. Nah, ini saya ambil keterangannya dari kitab Kasyifatus Sajah Sarah Safinatun Najah halaman 45. Di sini dijelaskan mengenai waktu mengkodok sholat. Jadi wayakdi asyahsu mafatahu min muaqqati wujuban fil fardi wa nudban fin nafli mata tadzakarahu. Kapanpun dia ingat ya, kalau karena lupa ya, kapanpun dia ingat, oh ternyata saya lupa nih tadi gak sholat duhur, ingatnya di waktu maghrib ya, maka ketika ingat itu kodoklah sholatnya di waktu ingat tersebut ya. Waqadaru ala fi'lihi, dan ketika ingat dan dia memang mampu mengkodok sholat pada waktu tersebut gitu, memang tidak dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk mengkodok sholat, memang dia ada waktu, memang dia tidak ada gangguan, memang dia bisa mengerjakan sholatnya pada waktu itu dan ingat pada waktu itu, maka kerjakan pada waktu itu. Nah, ta'jilan li baro'ati dhimati, ya supaya dia segera terbebas dari tanggungan, terbebas dari kewajiban mengkodok sholat. Jadi lebih cepat dikodok ya lebih baik gitu. Nah, apa dasarnya? Karena ada hadis wali khobari sahihaini, jadi ada hadisnya ini, mana ma'an sholatin au nasiyaha fayusolliha idza dzakaraha. Apabila seseorang tertidur sehingga dia tidak mengerjakan sholat, atau dia lupa tidak mengerjakan sholat, maka kodoklah sholatnya ketika dia ingat. Jadi tidak mesti di waktu yang sama, justru ketika ingat itu kodoklah sholatnya. Nah kemudian, atau gimana nih kalau misalkan dia ingat tapi dia tidak mampu pada waktu itu, maka ya nanti ketika dia sudah mampu mengerjakan sholatnya, artinya misalkan dia ingat tapi pas dia ingatnya ini dia misalkan keadaannya lagi di kantor, lagi kerja, gak mungkin kan lagi di kantor tiba-tiba dia langsung pergi ke masjid untuk mengkodok sholatnya, maka nanti sepulang dari kantor segera tuh dia langsung kodok sholatnya gitu. Kemudian bahkan di sini dikatakan walau fi waktil karohah, walaupun di waktu yang dimakruhkan, makruh tahrim. Ada kan beberapa waktu sholat yang makruh tahrim. Makruh tahrim ini ya sama aja kayak haram gitu. Jadi ada beberapa waktu sholat yang haram, beberapa waktu yang diharamkan mengerjakan sholat di waktu tersebut, seperti setelah waktu subuh, setelah waktu asar, kemudian setelah waktu istiwa sampai zuhur. Nah walaupun di waktu tersebut khusus untuk sholat qada itu boleh dikerjakan walau di waktu tersebut. Hanya ada satu waktu yang gak boleh mengerjakan sholat qada di waktu tersebut. Di waktu apa? Yakni di waktu khutbah Jumat. Kalau ingatnya lagi khutbah Jumat, maka jangan diqada di waktu tersebut, nanti kalau sudah habis Jumatannya. Nah, kalau misalkan punya kodok sholatnya 4 waktu sholat, duhur, asar, maghrib, isya, dan kita punya waktu luang, umpamanya di jam 8, maka kodok semuanya yang 4 waktu sholat tersebut di jam 8 itu. Lebih cepat dikodok semuanya, itu jauh lebih baik gitu ya. Kalau mau dicicil pun boleh, kalau memang meninggalkan sholatnya karena udzur ya. Tapi kalau tanpa udzur, maka wajib segera 4-4-nya dikodok sekaligus dengan segera. Begitu ya, semoga dapat difahami dan dapat diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.